Akhirnya pertandingan Seseki melawan Ottawa di perempat final akan dimulai. Yang dimana orang-orang lebih banyak mengunggulkan tim Seseki menang. Dan uniknya, Kazama ternyata tidak jadi starting sedangkan Tsukamoto kali ini langsung main. Di sana juga masih ada Aiba dan Yoshina yang nonton dan juga ada Kato bersama Go menonton pertandingan. Dan akhirnya wasit resmi meniup peluit kick off yang dimana bola milik Seseki mengoper ke belakang pada Kurusu. Tapi yang mengejutkan, pemain Ottawa langsung melakukan pressing. Tetapi Kurusu keren juga, dia berhasil menahan pressing lawan dan tetap menjaga bola. Nah, uniknya juga Indo dan Narukami nontonnya di kejauhan. Narukami sempat khawatir kalau Seseki bakal kelelahan habis lawan Ryozan. Namun Indo bilang bagus kalau dia bisa terus menggiring bola seperti itu. Tapi Narukami nggak tahu maksud dari Indo. Balik ke pertandingan, Kurusu masih menjaga bolanya. Lalu pas ada satu dia langsung mengoper. Tetapi umpan Kurusu malah melenceng jauh dari kaki Sato. Namun untungnya ada Hayase yang mendapatkan bola tersebut. Nah, Indo bilang ke Narukami, tim yang menang setelah pertarungan sengit biasanya mudah kalah di pertandingan berikutnya. Memang ada sedikit seperti itu, tapi ada juga penafsiran lain. Yang dimana pas Hayase dapat bola dan teriak buat semuanya tenang, tiba-tiba dia shock karena sudah ada 3 pemain di hadapannya. Dan yang paling mengejutkannya ternyata Kato sadar itu bukan instruksi dari Tsunayama. Dan ternyata para pemain Ottawa ini gak sadar dan berpikir yang sama. Hal tersebut beneran membuat Tsunayama sendiri terlihat terkejut. Namun meski mereka dapat bola, sayangnya second ball ke arah Usui dan langsung mengirim bola ke tengah. Nah, si Narukami bilang dia tahu maksud Indo pasti Seseki terlalu percaya diri dengan kekuatan mereka. Tapi Indo malah jawab bukan itu, membuat Narukami jadi kesal sendiri. Bola yang dioper ke tengah oleh Usui, hal yang tak terduganya Mizuki dan Oshiba malah nggak sinkron. Mereka malah saling nunggu siapa yang ngambil bola dan pada akhirnya Oshiba yang gerak. Lalu Indo ngasih tahu Narukami yaitu perbedaan visi. Sebelum turnamen mereka sadar akan level dan kekuatan masing-masing saat itu. Hal yang sama juga terjadi pada Kurusu dan Sato tadi. Seolah tujuan mereka berbeda, begitu juga tadi Oshiba dan Mizuki. Namun setelah pertandingan melawan Ryozan, baik sebagai tim maupun individu, Seseki jelas naik level. Sebaliknya, hal ini justru menciptakan perbedaan kecil di antara mereka. Yang dimana Oshiba dapat bola, kalah duel dan kena rebut pemain Ottawa bernama Minami. Dengan tatapan tajam, dia berkata kita tidak akan kalah. Gokilnya lagi, dia langsung melakukan umpan terobosan ke depan di antara para pemain di tengah. Lalu Indo lanjut bilang, dalam sepak bola perbedaan kecil bisa berujung pada kesalahan besar. Karena Seseki sekarang benar-benar dalam bahaya. Ottawa yang melakukan terobosan yang menembus pertahanan Seseki tanpa offside. Gilanya si Nakijin keluar dan berhasil tepat waktu melakukan tackle. Tentu itu belum selesai karena second ball terlihat ke arah pemain Ottawa. Tetapi kali ini mengejutkan, ada Tsukamoto muncul dan menyundul. Tapi bolanya masih di dekat mereka berdua. Tsukamoto sekuat tenaga meraih bola, dia beneran tersungkur dan berhasil mengirimkan bola ke arah Kimishita. Hal itu malah membuat Narukami ketawa ngakak karena Tsukamoto nggak pernah berubah. Namun Indo bilang Tsukamoto emang nggak pernah berubah, dari awal tidak ada perbedaan antara ideal dan payah. Namun Indo nyinggung Kimishita, apa yang akan kau lakukan? Yang dimana lagi-lagi passing error. Kali ini malah dari Kimishita ke Haibara. Namun untungnya Haibara langsung berputar balik menerima bola tersebut. Tapi habis itu Haibara langsung nengok ke Kimishita, dimana dengan muka serius dan seram Kimishita malah minta balikin bolanya. Saatnya membangun lagi. Seketika Haibara terkejut, dia pun balikin bola ke Kimishita. Dan yang mengejutkannya,
Seseki tidak langsung menyerang, tidak seperti permainan agresif mereka. Lalu adik Kazama berkata bahwa Kimisita mencoba mengendalikan permainan dengan operan. Tentu pemain Ottawa langsung teriak, kalau mereka nggak nyerang, kita ambil saja bolanya. Di mana ada 3 pemain langsung mempressing Kimisita dengan serius, tetapi sangat gokil banget. Kimisita melakukan tiki-taka di depan kotak penalti, membuat semua penonton terkejut. Karena Seseki beneran gak kehilangan bola dengan ritme build up dari Kimisita. Tetapi setelah Kimisita lepas, satu pemain Ottawa teriak buat mundur karena Indo bilang, kau nggak bisa bermain high press terlalu lama. Indo nyuruh Narukami perhatiin, disinilah Sekan dan kita berbeda dengan Seseki. Dengan terus bertukar posisi, Seseki maju mengendalikan permainan dengan oper-operan pendek dan di inti permainan Seseki ada Kimisita. Lucunya di tribun lain, pemain second yang nonton si Himura terkejut shock setelah melihat operan one touch Kimisita tadi. Dan ketika Kimisita mengoper kepada Sukamoto, terlihat Kimisita menatap tajam dan nyuruh buat balikin. Dan yang paling kerennya, Kimisita langsung melakukan long pass ke arah kanannya Haibara. Bayangin aja, awalnya operan pendek langsung lompas ke sayap dan terlihat Haibara langsung melakukan crossing ke kotak penalti yang sudah ada Mizuki dan Oshiba. Tapi jangan lupain karena ada kiper timnas yang berhasil melakukan penyelamatan, bahkan Oshiba sama Mizuki sampai kalah terjatuh. Dan yang paling badasnya, Tsunayama berdiri tegak menatap Oshiba dan Mizuki di bawah dan berkata, apa kau pikir untuk menabrak kiper? Tentu saja penonton heboh karena Tsunayama kuat banget meski duel dengan Oshiba dan Mizuki. Bahkan Go aja nggak percaya, kupikir dia hanya akan menepisnya tapi dia malah menangkapnya tanpa ragu. Lalu Kato bilang selain itu Tsunayama menjadi titik awal serangan Ottawa. Yang dimana tendangan Suna beneran tepat banget ke depan pada pemain striker dan Seseki dalam bahaya. Namun dengan kerennya, dengan combo Usui dan Nitobe, Seseki langsung mengamankan bola. Akan tetapi, yang paling kocaknya tiba-tiba si Nakijin ternyata maju dan ada di depan Nitobe. Dia pun langsung lari balik membuat semua panik dan ketawa ngakak. Para penonton terpecah soalnya kedua tim masih seimbang dan semuanya pun teriak mendukung kedua tim masing-masing. Nah, Indo berkata untuk memecah kebuntuan sesuatu harus berubah, yang dimana semuanya terkejut karena Seseki melakukan umpan long ball ke sayap kanan. Tepatnya ada si Kimisita di sana. Dan lucunya Yuki ngasih tahu Sayuri, kata Oshiba Senpai, ini taktik kecerdikan orang miskin. Karena bayangin aja Kimisita tiba-tiba banget ada di sayap kanan, membuat semua yang nonton pun beneran kaget dan nggak percaya. Pemain Saku, Sekan, dan Toin yang nonton semuanya beneran bingung. Dan tiba-tiba Kimisita langsung melakukan crossing, tapi Tsunayama keluar duluan dan meninju bola. Namun Indo dan Taira bilang bahwa sebenarnya ini menarik, bermain di sayap tekanannya jauh lebih kecil dibandingkan di tengah dan kau bisa sambil menghadap gawang. Dan lagi-lagi ternyata Kimisita melakukan crossing kedua kalinya. Namun kali ini ada Oshiba yang sudah loncat tinggi banget dengan teriak jurus super ultra miracle. Tapi yang gokilnya lagi, Tsunayama berhasil menepi sundulan Oshiba tersebut. Nah, ternyata yang paling uniknya, Senpai Ura dan Taira bilang bahwa Tsunayama tadi bukan gak mau keluar, tapi dia memang tidak bisa keluar. Karena crossing pertama dari Kimisita itu dia sengaja buat lihat sejauh mana Tsunayama bisa maju di dalam areanya. Dan crossing kedua, Kimisita menendang bola cepat dan kuat ke arah yang gak bisa Tsunayama jangkau. Dan kerennya, tidak ada yang mustahil bagi kaki kanan Kimisita yang presisi.
Kimisita yang bermain di sayap dan terus melakukan crossing tepat. Pertanyaannya, siapa yang gantiin posisi dia? Kayaknya sih diganti sama Sukamoto karena dia berhasil memotong umpan Ottawa dari tengah lapangan. Lucunya kiper Yozan bahkan mengakui Sukamoto itu Kato Persib mini. Nah, Sukamoto yang dapat bola, dia langsung memberikan ke Sato yang di dekatnya. Dan Sato bawa bola, dia memberikan umpan tepat ke tengah pada Kurusu yang membelakangi gawang. Sedangkan Kimisita sudah dijaga satu pemain lawan. Tapi yang lebih gokilnya, Kurusu keren banget. Dia bermain post play dan terus menahan bola dari pressing lawan. Bahkan Kato dan Kimisita aja bilang, bukan berarti Kurusu punya fisik yang kuat karena kau bisa lepas dari mana saja, kau sebenarnya tidak seburuk itu, tapi kau berhasil menahan bola dari lawan monster tersebut. Bahkan Kato baru nyadar, anehnya aku tidak bisa merebut bola darinya. Kurusu yang beneran masih bertahan, dia berhasil mengirim bola ke sisi pada Kimisita. Lalu Hoshina berkata perkembangan kemampuan merebut bola Sukamoto dan peningkatan kemampuan menjaga bola milik Kurusu, taktik ini lahir dari perkembangan mereka berdua. Meskipun awal-awal gak sinkron, Indo bingung entah gimana Seseki berhasil terhubung. Semua orang di Seseki jelas sudah naik satu tingkat, mereka tidak puas dengan kemampuan mereka sampai sekarang. Inilah yang mereka dapat sejak saat itu. Seseki berkembang lebih cepat dari tim manapun, mereka tidak akan membiarkan para pemainnya jadi bergantung seperti itu. Mereka terus memunculkan taktik baru satu demi satu, jadi mereka terus menuntut setiap pemain memberi kemampuan maksimalnya setiap saat. Nah, Kimisita yang dapat bola, terlihat ada Haibaru juga melakukan overlap. Namun dengan menatap Oshiba yang dijaga ketat, Kimisita ingin melakukan crossing lagi. Tetapi kali ini kerennya dia melakukan tipuan dan memilih cut in. Dan dengan telepati bersama Oshiba, keren banget. Kimisita melakukan umpan terobosan ke kotak penalti dan tepat menuju kaki Oshiba. Suna pun teriak ke rekannya buat hadang, namun dengan cerdik, Oshiba seperti sengaja menerima tackle dan benar saja hal itu dianggap penalti, membuat pemain Yoigahama yang nonton pun seketika berisik senang. Seseki beneran mendapatkan penalti. Di sisi lain, para pemain Ottawa tidak menyalahkan Moto. Bahkan semuanya terkejut shock ketika melihat ke arah Tsunayama yang menutup mata dan fokus. Di sisi lain, Oshiba yang pengen nendang penalti, Kimisita langsung mukul bola. Bolanya pun menggelinding dan tiba-tiba diambil sama Mizuki. Hal itu membuat Oshiba kesal tapi nggak bisa apa-apa dan dia ngelampiasin ke Kurusu. Namun tiba-tiba Mizuki bertanya ke Kimisita, apa kau ingat janji itu? Seketika Kimisita terkejut dan menengok ke Mizuki, dan sekarang Mizuki yang akan mengambil penalti. Dia bakalan melawan kiper terkuat di SMA dan Timnas. Nah, ternyata janji Kimisita dan Mizuki itu mereka janji tahun ini akan sampai ke puncak. Tetapi yang paling kocaknya, Mizuki yang ambil penalti, dia malah ambil jarak awalannya itu jauh banget sampai keluar kotak penalti, membuat Kimisita sampai nggak bisa berkata-kata. Dan terlihat si Mizuki ini loncat-loncat dan akhirnya wasit meniup peluit dan sangat momen badas. Mizuki melakukan tendangan ke tengah menipu Suna yang sudah jatuh ke kanan. Tetapi sangat gokil, Tsunayama berhasil di detik terakhir menggapai bola dengan satu tangannya. Mizuki pun terkejut nggak percaya karena Suna beneran menepis tendangan penaltinya dan terlihat second ball direbutkan dan terlihat Oshiba sudah lari duluan. Dia pun ketawa dan yakin bakal ngegolin, namun gilanya dalam sekejap ada Tsunayama loncat ke arah bola dan berhasil memblok tendangan dari Oshiba.
Reaksi Suna beneran gila banget, namun bola masih hidup dengan Kurusu dapat pas banget di depan gawang tanpa penjagaan. Tetapi lagi-lagi ada Tsunayama muncul di hadapan Kurusu sambil teriak kencang, membuat Kurusu shock dan dia malah memilih operan. Pilihan yang konyol karena umpannya berhasil dipotong, membuat yang lain pun pada kesel banget, tapi kocaknya Kazama malah ketawa ngakak. Nah, Kato bertanya ke Go, apa kau pasti bisa menghentikannya? Namun Go menjawab, pertama-tama menahan tendangan penuh Mizuki hanya dengan satu tangan itu mustahil. Pergelangan tangan orang normal pasti sudah hancur. Dan setelah itu reaksinya juga tanpa ragu. Aku yakin Oshiba juga terkejut. Kau tidak akan bisa melompat seperti itu kalau tidak punya keberanian besar. Dia juga sangat cepat saat mendekati Kurusu. Baik kecepatan mental maupun fisiknya tidak ada tandingannya. Kato lalu tersenyum karena Suna juga sudah menyelamatkan kami berkali-kali di tim nasional. Setelah menyelamatkan gawang, Suna tersenyum dan memuji ke Motoyama atas intercept. Lalu Kato bilang, kalau Suna memujimu rasanya enak banget. Selama ada Suna di belakang, tidak ada tim yang akan merasa gentar. Nah, setelah itu, lucunya Kimishita langsung terbang ngehajar Mizuki karena gagal cetak gol penalti. Bahkan dia sampai narik kerah Mizuki lalu bilang, penyerang itu adalah anjing, mulailah menggonggong. Anggap saja kekuatan bertarungmu sekarang 100, aku akan menaikkannya jadi 120. Apa kau mengerti? Nah, di pinggir lapangan Usui bertanya apa harus ganti posisi. Namun pelatih menjawab tidak, sebaliknya terus saja kirim bola ke Kimishita. Hari ini dia luar biasa. Tsunayama yang berhasil menghentikan tendangan penalti Mizuki, Kato bilang, aku sudah lama bermain bersama Suna, tapi dia memberi kesan lebih kuat di timnas daripada saat bersama Otowa. Nah, Tsunayama sendiri sadar meski udah 3 tahun bersama tim, namun dia nggak terlalu tahu banyak tentang rekan setimnya. Aku sudah lama jauh dari tim, aku harus bermain dengan bendera Jepang di punggungku. Namun hari ini sudah lama aku merasa kita hanya saling berpapasan. Aku Tsunayama dari Otowa, aku akan menang bersama tim ini. Tsunayama yang menahan tempo permainan dan mereka mulai menghubungkan operan. Motoyama yang bawa bola, dia pun mengingat dan sadar tentang Suna. Aku tahu betul bahwa kami bukan sesuatu yang spesial bagi Suna. Sudah jelas terlihat bahwa tim nasional berbeda jauh. Dan disitulah Motoyama sekuat tenaga terus mendribel dan melewati para pemain Seseki, bahkan udah mau menembak di depan kotak penalti. Tetapi sepertinya Seseki malah melakukan pelanggaran oleh Nitobe. Untungnya nggak penalti. Namun tentu saja masih bahaya karena tendangan bebas tepat di depan gawang. Terlihat sudah ada 2 pemain Otowa, tapi Motoyama dan satu rekannya yang rambut panjang malah ngomongin photobot kelas mereka yang lucu dan malah ketawa. Dan itu membuat mereka mengingat soal Tsunayama yang emang jarang di tim dan lebih banyak di tim nasional. Motoyama dan yang lain itu mengerti, mereka paham situasi Tsunayama dan tahu perasaannya. Makanya Motoyama sekuat tenaga dan fokus. Kali ini kami akan melewati tembok ini dan terus melangkah maju. Di mana benar saja tendangan bebasnya melewati pagar pemain Seseki dan menuju tepat ke pojok gawang, bahkan terlihat ingin masuk. Akan tetapi sangat gokilnya, Nakijin ternyata berhasil menepis bola. Bola tersebut jatuh di depannya dan untungnya dengan cepat Usui berhasil melakukan tackle bola ke Kimishita dan langsung membuang jauh ke depan. Tapi bola tersebut ternyata jatuh tepat di tengah ada Mizuki. Dengan lucu malah menggonggong, soalnya tadi dia nurutin perintah Kimishita jadi anjing. Bola ternyata masih belum turun karena Mizuki gilanya berhasil loncat tinggi banget dan menangin duel. Dan dengan keren, dia beneran melaju mendribal jadi serangan balik.
Tapi yang gak kalah gila banget, ternyata Tsunayama keluar jauh banget dari gawangnya ke arah Mizuki. Momen yang sangat menegangkan karena Mizuki beneran berhasil mengecoh dan melewati Suna. Tetapi ada Minami yang terus lari tadi dan berhasil melakukan tackle merebut bola dari Mizuki. Namun ternyata wasit meniup peluit menganggap itu sebuah pelanggaran. Meski terlihat tackle bola yang bersih, Himura dan Higuchi pikir itu karena tackle dari belakang. Semua rekan Minami berkata kerja bagus, bahkan dia dipuji oleh Tsunayama, "Kau menyelamatkanku." Tapi bahaya Otowa masih mengintai karena sudah ada pemain di belakang dengan seram. Bahkan Kato, Taira, dan Indo berpikir ini nggak bagus bagi Otowa karena Seseki punya sang jenius free kick Kimishita. 20 menit sudah jalannya pertandingan dan kini Seseki mendapatkan tendangan bebas. Penendangnya adalah sosok yang banyak dibicarakan sebagai penendang nomor 1 turnamen ini. Dialah nomor 10 Atsushi Kimishita. Di sisi lain, yang menjaga gawang adalah kiper terkuat generasi ini. Aiba dan Hoshina bilang jaraknya itu sekitar 25 meter dan agak ke kanan. Tsunayama juga sedang di kondisi bagus setelah menghentikan penalti. Lalu Usui berkata dalam hatinya, Otowa sedikit demi sedikit mulai menemukan ritmenya dan bukan berarti kita sudah benar-benar membereskan semua ketidakseimbangan yang kita punya sejak awal. Itulah kenapa kita harus mencetak gol dari yang ini apapun caranya. Tentu saja kalau Kimishita, aku yakin dia juga sepenuhnya sadar akan itu. Nah, di bench tiba-tiba Kazama bertanya ke Inohara, bukannya dirimu juga dari Shizuoka sama dengan Suna? Inohara udah tahu Suna, tapi Suna nggak tahu Inohara karena Tsunayama pas SD aja udah jadi superstar. Bahkan Inohara yang melihat pas SD udah yakin bahwa Tsunayama pasti akan dipanggil untuk membela Jepang. Dia benar-benar luar biasa hebat, terutama untuk semua jenis set piece termasuk penalti. Aku yakin dia sendiri juga percaya diri soal itu. Nah, Kimishita sendiri, dia sadar bahwa dikalahkan Indo di Interhype dan di camp latihan diperlihatkan level dengan Taira. Namun sebenarnya, aku sudah lama ingin membalas kalian semua dan aku berusaha keras untuk melakukannya. Lalu di tempat lain, Indo berkata ke Narukami, bukti keberadaan. Gelandang serang selalu diburu di area pertempuran utama. Fakta bahwa dia sekarang bisa bermain di sisi sayap, semua berkat Tsukamoto yang menutup celah. Kurusu menjaga bola untuk memberinya waktu, dan Haibara berlari dari belakang serta menarik penjagaannya. Aiba, Taira, dan Kato juga bilang itu adalah senjata yang ingin dimiliki oleh setiap pemain sepak bola. Yang dia putuskan adalah tanpa mengganggu siapapun, dia punya kekuatan untuk menentukan pertandingan sendirian. Hal yang paling kami khawatirkan itulah tepatnya ini. Akan tetapi, semua orang terkejut, shock, dan kebingungan karena faktanya Kimishita yang dijuluki kaki kanan iblis kali ini dia malah bersiap menggunakan kaki kirinya. Tapi ternyata faktanya Kazama bilang Kimishita emang pernah lakuin di latihan. Namun apa dia beneran ingin melakukan di pertandingan? Nah, yang mengejutkannya lagi, Oshiba berdiri tepat di tengah para pagar petis Otowa. Yang dimana tiba-tiba lucunya dia malah mulai ngomongin 300 peliharaan ikan hiasnya. Untuk membuat mereka tetap hidup harus menjaga suhu ruangan. Mereka akan menjadi sangat indah. Walaupun ada perbedaan besar antara dia dan ikan tropis, orang itu sama sekali tidak imut karena dia akan menjatuhkan mangsanya dalam satu serangan. Dia menyembunyikan racun mematikan. Situasinya itu tegang banget, seisi stadion hening menunggu tendangan dari Kimishita. Lalu Kimishita berkata dalam hatinya, kekuatan fisik seperti monster, insting sepak bola yang luar biasa, dan para idiot itu pada akhirnya aku tidak bisa meraih. Meski begitu, inilah satu hal yang sudah kuulang ribuan dan ribuan kali, teknik melampaui segalanya. Yang dimana setelah menendang, Haibara terkejut karena lintasan bola Kimishita terlalu jauh banget dari gawang.
Akan tetapi, semua pemain yang nonton di tribun shock terkejut karena bola sangat tajam menukik. Dan sangat kerennya, Tsunayama bahkan tidak bisa menahan karena tendangan melengkung Kimishita berhasil masuk ke gawang. Aku ingin percaya bahwa hanya untuk detik ini aku dibutuhkan untuk Seseki. Tentu saja semua bersorak dengan gol super keren dari Kimishita. Semuanya juga ikut mengerumuninya. Terlihat pemain Ichiboshi sangat kagum, tentu saja nggak cuma mereka. Karena semua orang begitu shock dan kagum, bahkan lucunya Kai dan Yuji ngeluarin kertas bertuliskan nama Kimishita. Dan lucunya lagi, ekspresi Yuji yang shock banget. Nah, yang paling mengejutkan, Indo tiba-tiba nyuruh Narukami pergi karena pertandingan sudah berakhir. 90% kemenangan Seseki. Dan di sisi lain juga, Taira berpikir sama. Dia pergi dan tersenyum setelah melihat posisi baru Kimishita yang menarik. Lalu Indo dan Taira berkata berbarengan, "Baiklah, sekarang giliran kita." Setelah Indo dan Taira berpikir sama, ternyata benar saja pertandingan sudah berakhir dengan skor akhir 2-0 bagi kemenangan tim Seseki. Dengan ini Seseki melaju ke semifinal. Ternyata Kimishita cetak 1 gol dan 1 assist, terutama golnya dari tendangan bebas langsung itu benar-benar luar biasa. Meskipun Seseki mendominasi pertandingan hampir 70% dengan pertahanan gigih dan serangan balik tajam Otowa, mereka beberapa kali membuat Seseki terancam. Gak kalah epiknya, Tsunayama menghentikan tidak kurang dari 20 tembakan langsung ke gawang. Kalau bukan karena dia, skor tidak akan 2-0. Dan ya, setelah semua pertandingan itu, Tsunayama terlihat duduk di tangga. Dia mikirin pertandingan tadi, yang dimana dia kegocek sama Kazama dan gokilnya diselamatin Motoyama dengan blok sundulan yang krusial. Dan yang membuat Tsunayama terkejut, Motoyama langsung berdiri dan teriak, "Ayo bantu Tsunayama, pertandingannya belum selesai." Tsunayama malah jadi nangis, namun tiba-tiba palanya kena geplak dan ternyata itu Motoyama dan yang lain. Tsunayama bilang minta maaf karena aku tidak bisa menjaga gawang, tetapi Motoyama malah jewer kuping Tsuna dan teriak, "Sudah ku bilang hentikan, kau orang yang menjaga gawang Jepang. Karena kau akan jadi pemain pro, kau mengerti kan? Aku berjanji akan memakai pengalaman ini untuk terus berkembang. Aku tidak akan melupakan sepak bola Otowa." Kocaknya di momen itu, Minami malah minta kenalin cewek karena Tsunayama sering tampil di TV dan yang lain pun malah ngikut minta juga. Mereka yang malah berantem, Tsunayama tersenyum dan berkata, "Kalian ini sekumpulan nerd ya." Lucunya seketika ekspresi mereka bertiga jadi seremin dan marah-marah ke Tsunayama. Habis itu mereka ngajak ke photobooth, tapi Tsuna malah langsung nolak. Namun Motoyama bilang, "Jadi bahkan sekarang kau masih merasa ingin membuat tembok ya?" Tapi Tsuna jawab, "Sejak awal tidak pernah ada dinding. Tetapi ya Tsuna bohong, aku punya penyesalan. Aku akan berbohong kalau bilang tidak punya." Namun tiba-tiba si Minami memotret Tsuna dengan ponselnya dan ingin langsung nge-tweet bahwa Tsuna lagi patah hati. Pada akhirnya mereka bercandaan dan pulang dengan kepala tegak. Motoyama berkata, "Seseki benar-benar kuat, kita kalah. Aku akan tetap bermain sepak bola meskipun masuk kuliah." Lalu Tsuna berkata dalam hatinya, "Aku senang bisa bermain sepak bola bersama tim ini." Nah, kita ke tempat lain, semua pemain Seseki malah langsung pergi cepet-cepet karena pengen menonton pertandingan Sakuragi melawan Sekan. Tetapi kocaknya, semua yang udah pergi, Tsukamoto malah ketemu Indo di lorong. Dengan santainya dia menjawab sedang sikat gigi. Tsukamoto dengan ceria bilang, "Aku bakal dukung kalian habis-habisan di pertandingan berikutnya." Lalu Indo berkata, "Baguslah, kalau kami menang, lawan kalian berikutnya adalah kami." Akan tetapi tiba-tiba banget ada si Himura yang lewat di antara mereka berdua dan berkata, "Kalian udah merasa menang duluan ya?"
Tapi lucunya dia berhenti dan berbalik ke arah Indo. Lalu mereka saling tatap. Himura berkata, kalian bakal kalah. Dan Indo cuma ngebales, kau anak baru yang songong ya. Nah, akhirnya Sukamoto dan Kazama sampai di tribun dengan sangat ramai penonton seperti festival. Namun tiba-tiba ada yang manggil Sukamoto dan ternyata itu kakaknya Narukami. Kazama malah kaget karena dia pikir nggak mirip banget. Maksudku, Nesan nggak punya rambut mangkok. Nasusan ternyata tahu Kazama karena faktanya Narukami terus ngomongin Sukamoto dan Kazama. Katanya kalian duet yang luar biasa. Hal itu membuat Sukamoto dan Kazama terkejut. Di tempat lain, Ubukata bertanya, menurut kalian siapa yang bakal menang? Pelatih sama sekali nggak tahu, tetapi Oshiba malah ketawa dan bilang, aku bakal lihat dari jauh siapa yang berhak menantangku. Namun kocaknya dia langsung ditendang Kimishita untuk duduk. Pertandingan kedua perempat final, Saku lawan Second, tentu bakal jadi pertandingan yang seru. Semuanya juga berbeda pendapat karena kedua tim sama-sama seimbang. Ini bakal sangat menentukan ke arah mana pertandingan. Kita harus perhatikan apalagi penampilan dua orang itu, yaitu Taira dan Indo. Nah, lucunya si Himura terlihat kesel banget dan terus bilang cetak gol minimal 3 kali. Namun tiba-tiba dia kena geplak Taira. Jangan terlalu nafsu, gunakan cadanganmu, kau striker andalan kami. Di mana terlihat Taira yang memberikan instruksi ke setiap pemain. Saat lawan Seseki di musim panas, mereka mencetak 4 gol. Kita bayar kekalahan itu saat lawan Seseki di pertandingan berikutnya. Tetapi nampaknya salju semakin deras. Lalu Taira berkata, ini cukup menguntungkan buat kita. Kita memang lebih sering latihan di tengah salju. Baiklah, jangan kalah duel 1 lawan 1. Kalau kalian dapat bola, mainkan dengan percaya diri. Masuklah dengan bayangan terbaik diri kalian di kepala. Kalau itu dirimu, tanpa ragu kau bakal melampauinya. Dan kalau kalian dalam keadaan sulit, oper kepadaku. Dan dengan badas, Taira berkata, kita pasti menang. Pada akhirnya, aku akan menemukan bagaimana caranya. Hal itu membuat rekannya bersemangat dan sangat kagum. Lalu dengan aura badas, para pemain Second teriak untuk memulai pertandingan. Lalu di sisi lain, faktanya ternyata si Narukami nggak main dan marah-marah ke pelatihnya. Alasannya pelatih bilang Narukami masih lemah, tapi ya Narukami tetap masih ngambek. Namun Sukamoto yang sudah tahu dari kakaknya bahwa Narukami dari kecil emang punya tubuh yang lemah. Nah, pemain Saku yang melingkar sambil nunduk, ternyata faktanya Indo itu lahir di Hokkaido. Turun salju mengingatkan dia. Datang ke Saku jauh-jauh dari Hokkaido. Dari semua anak generasi ini, cuma aku yang datang dari pelosok desa. Dan di pertandingan latihan pertama, kita kalah telak. Interhike pertama kita bahkan gak lolos turnamen kota. Kita terhenti di babak 16 besar kualifikasi turnamen. Bahkan di tahun kedua kita juga gak lolos nasional. Aku bahkan gak tahu sudah berapa banyak hal pahit yang kita rasakan. Di tahun ketiga kita ada hal-hal bagus dan juga buruk, tapi kita tetap maju. Kita berhasil melewatinya. Semakin kita menang, semakin kuat lawan yang kita hadapi. Dibandingkan semua tim lain yang kita lawan di turnamen ini, Second jauh lebih kuat. Itulah kesan kuat yang mereka berikan. Jadi, apa kalian gak semangat? Aku sih semangat banget. Rasanya gak bisa gak senang. Lalu dengan santai dan percaya diri, Indo berkata, baiklah, mari bermain sepak bola. Pakai baju merah, rambutnya panjang, udah